sini saya sebagai peserta Latsar CPNS tahun 2022 di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Sehari-hari saya bekerja sebagai calon operator komunikasi di Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Tarakan. Kali ini saya akan menceritakan tentang saya dan instansi saya, yaitu Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas. Sehari-hari saya bekerja di Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Tarakan. Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Tarakan berdiri pada tahun 2020 yang sebelumnya merupakan posar dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Balikpapan. Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Tarakan merupakan kantor yang berbatasan langsung dengan negara tetangga bagian utara, yaitu Malaysia. Untuk mewujudkan pelayanan pencarian dan pertolongan yang cepat, maka Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Tarakan juga memiliki satu posar, yaitu Posar Nunukan. Wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Tarakan bukan hanya di wilayah Tarakan saja, akan tetapi mencakup seluruh wilayah Kalimantan bagian utara. Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Tarakan diketuai oleh Bapak Syahril SE, kemudian dibantu oleh 3 pejabat di bawahnya, yaitu Bapak Husman SE selaku Kepala Urusan Umum, Bapak Dede Haryana SE selaku Kasubsi Operasi, dan Bapak Manangap Jumalah Hutajulu selaku Kasubsi Sumber Daya. Basarnas sendiri memiliki visi dan misi. Adapun visinya yaitu terwujudnya pencarian dan pertolongan yang andal dan efektif dalam mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yaitu 1. Menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif, terintegrasi dan berstandar internasional dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh warga dalam bertransportasi maupun dalam menghadapi kejadian yang membahayakan manusia. 2. Menguatkan sistem penyelenggaraan pencarian dan pertolongan melalui pemenuhan kebutuhan sumber daya, sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi, pengintegrasian seluruh potensi pencarian dan pertolongan, serta penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan. Sehari-hari saya bertugas sebagai calon operator komunikasi. Adapun tugas saya sebagai calon operator komunikasi yaitu yang pertama, menyiapkan perlengkapan pelaksanaan siaga komunikasi sesuai kebutuhan guna kelancaran pelaksanaan siaga komunikasi. Yang kedua, melakukan pengecekan peralatan radio dan komunikasi sesuai prosedur guna mengetahui kesiapan peralatan radio dan komunikasi. Yang ketiga, menerima informasi dan melaksanakan pengecekan kebenaran berita, serta melaporkan kepada Kepala Jaga Harian sesuai prosedur yang berlaku guna meningkatkan waktu respon. Yang keempat, membuat konsep berita musibah berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan koreksi dan persetujuan pimpinan. Yang kelima, melakukan koordinasi dengan unit kerja atau instansi terkait dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan berdasarkan jenis musibah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Yang keenam, melakukan koordinasi internal dengan reskuer di lapangan untuk pembaruan informasi operasi sesuai dengan prosedur yang berlaku guna pembuat berita pencarian dan pertolongan lanjutan. Yang ketujuh, melaksanakan latihan gelar komunikasi pencarian dan pertolongan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk menguji dan mempertahankan dan meningkatkan kompetensi. Yang kedelapan, melaporkan kerusakan peralatan radio komunikasi kepada atasan guna mendapatkan perbaikan. Yang kesembilan, melaksanakan serah terima siaga komunikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Yang kesepuluh, mengisi jurnal siaga komunikasi di Kantor Pencarian dan Pertolongan dalam setiap shift siaga sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Yang ke-11, melaksanakan siaga 24 jam sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mendukung dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Yang ke-12, melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan langsung sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Yang ke-13, melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis. Sekian monolog saya. Aku Smart ASN dan instansiku. Terima kasih.